warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara seminar implementasi budaya positif menuju sekolah cerdas berkarakter kita mulai. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat beserta salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kejuruan Muda, yang saya hormati Bapak Wakil SMA Negeri 4 Kejuruan Muda, dan yang saya muliakan Bapak-bapak dan Ibu Dewan Guru SMA Negeri 4 Kejuruan Muda. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dalam acara ini, adapun susunan acara pada acara seminar hari ini, yang pertama sekali adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan sholawat yang akan dibacakan oleh Bapak Meriadi SPD. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Arti. Selanjutnya acara pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kejuruan Muda. Berikutnya acara doa yang akan dibacakan oleh Bapak Julfansyah Putra SPDI. Dan acara yang terakhir yaitu acara inti seminar implementasi budaya positif menuju sekolah cerdas berkarakter yang akan disampaikan oleh Ibu Ayu Andriani SPD MSc. Baiklah, kita masuk acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Meri. Kepada Bapak Meriadi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.
selanjutnya sholawat kepada Bapak Ibu, mohon berdiri sejenak. Mari kita bersama-sama bersolawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri kembali untuk menyanyikan lagu Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya, acara pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kejuruan Muda. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita berikan Allah Ta'ala yang mana sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang rapat dan ruang pertemuan ini dalam rangka kegiatan seminar yang merupakan tugas dari Ibu Ayu Anjali, yaitu mengenai tugas dari guru penggerak
guru penggerak sebagai guru penggerak. Jadi yang mudah-mudahan nantinya dari hasil seminar ini yang melaksanakan ini bisa membawa atau membuat nanti ya, berhasil dalam tugas dan lulus sebagai guru penggerak yang pertama untuk sekolah SMA Negeri 4 Sidoarjo ini, dan yang lain juga nanti bisa muncul, karena ke depan yang sudah lulus itu ada Pak Gunawan, walaupun pada ada Ibu Dewi juga ada itu dulu ya, belum berhasil, tapi jangan kendor Bu Ayu ya, untuk Dewi Tuhan itu masuk ke yang lain. Dan tak lupa salam pada kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Yang saya hormati Pak Gunawan sebagai wakil Bapak Budaya Kurikulum, yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta seminar, dan yang saya banggakan Bu Ayu yang melaksanakan kegiatan seminar hari ini, sehingga tugas-tugas yang diberikan nanti sebagai guru penggerak bisa lancar dan sukses nantinya. Jadi pada kesempatan ini saya sebagai pimpinan sekolah kita ya, merasa bersyukur karena masih ada guru-guru kita yang sudah berhasil untuk mengikuti penggerak ini. Jadi sesuai dengan judul yang diberikan oleh panitia guru penggerak kepada Bu Ewi, yaitu tentang implementasi budaya positif menuju sekolah cerdas berkarakter. Itu untuk kali sekolah kita. Jadi Bapak dan Ibu ya, dengan judul ini sebenarnya kita sudah mulai ke arah itu. Contoh judul itu. Contoh yang pertama yang bisa saya paparkan sini ya. Jadi sesuai dengan yang sudah pernah saya informasikan pada saat saya terima dulu di sini, setelah terima kelas sekolah dengan Pak PRT, Pak Ridwan dan Pak Basel. Saya sudah pernah bilang kepada Bapak dan Ibu semua keluarga sekolah bahwa saya tidak pernah menganggap Bapak dan Ibu sebagai anak buah, kan sebenarnya ya, saya nggak pernah anggap anak buah, tapi kita sebagai mitra semua, keluarga besar. Jadi tujuannya ya, tujuan sama dengan judul ini. Jadi budaya positif. Jadi di sini kita tidak ada, maksud saya ya, berprasangka yang membuka sama rekan-rekan kerja. Jadi ambil setiap ada permasalahan ya, yang kira undang nggak pas, yang mungkin ada kegagal, komunikasi aja. Karena kita di sini kita budayakan ya, kita budayakan karakter gotong royong, kerjasama, saling keterbukaan, itu aja sebenarnya. Jadi saya rasa itu aja yang bisa disampaikan. Maka dengan ini seminar implementasi budaya positif menuju sekolah cerdas dan berkarakter dengan resmi saya buka. Selanjutnya acara yang keempat yaitu doa yang akan dibacakan atau akan dipimpin oleh Bapak Julpansyah Putra SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana barik lana nur nabiyyika ya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah rabbana ilahi anta maqsudana wa radaka madlubana rabbana jidna anna wal karamah warzuqna fahman fi fatahiyuna. Allahumma ja'alna nu'an fi qulubina nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya yaitu acara inti seminar implementasi budaya positif menuju sekolah cerdas berkarakter. Sebagai narasumber Ibu Ayu Andriani SPD MSI. Kepada Ibu Ayu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih teman-teman semuanya telah bersedia untuk bersamai saya untuk membuat perubahan baik di sekolah yang besar ini, jadi sekolah nomor 2 di Aceh Tamiang terbesar. Semoga hasil seminar ini nanti membawa perubahan baik bagi kita sebagai guru milenial dan bagi pelajar milenial. Jadi hari ini saya akan memberikan sedikit ilmu yang saya miliki, walaupun dari segi pengalaman mungkin saya masih juga sangat minim. Jadi karena ada guru-guru yang jauh lebih berpengalaman dari saya begitu. Kayak Bunda Nia aja mungkin saya masih SMA udah ngajar ya Bu ya. Jadi pengalamannya udah jauh lebih banyak daripada saya. Tapi Bapak Ibu, apapun yang akan Bapak Ibu terima hari ini, saya berharap ya dan saya berdoa semoga materi budaya positif ini bisa Bapak Ibu implementasikan ke dalam proses pembelajaran di kelas. Sudah, untuk icebreaker kita akan melakukan perubahan paradigma. Jadi Bapak Ibu, nanti kita akan melakukan kegiatan kepalan tangan. Sobek satu buah kertas, cari pasangan Bapak Ibu, jadi bisa langsung ngadep ke belakang aja kayak Bu Dewi, langsung aja ngadep ke belakang. Sobek dari kotak kue ini juga bisa, ya kecil saja karena untuk dikepal. Karena mungkin kalau kotak dikepal kan, apa yang kita tulis Bapak Ibu? Yang kita tulis adalah sesuatu yang berharga. Boleh nama, boleh barang, boleh cita-cita, angan, mau tulis surat wasiat juga boleh, ya. Kemudian pasangan Anda, jadi nanti bergantian ya. Jadi posisi A yang pertama mengepal rahasianya, kemudian yang menjadi posisi B berusaha untuk. Jadi Bapak Ibu boleh membujuk supaya dibuka kepalan tangannya, boleh mengancam, kemudian boleh menghardik, boleh merayu, dan boleh dikritikin, nggak boleh ya? Boleh menyuap, apa saja ya yang dapat membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Mengintimidasi juga boleh. Jadi artinya di sini dua peran ini nanti akan membuat perubahan paradigma bagi diri kita sendiri. Apa yang terjadi? Nah, makanya dipraktekkan. Boleh apa Bu? Pokoknya apa yang terjadi nanti. Iya, apa yang terjadi. Tentunya kalau kita sifatnya rahasia, pasti bagaimana caranya jangan tahu kan, gitu kan? Jadi apa yang terjadi setelah teman Anda berusaha untuk membuka kepala tangan itu. Oke Bapak Ibu, 2 menit bisa ya? Iya apa Bu? Sesuatu boleh apa saja, boleh nama, boleh harta, boleh benda, apa
yang kalah dulu, ya. Oke, Bu Ira, silakan ceritakan apa yang terjadi dari teori kepala nama yang baru dilakukan. Maksudnya mengetahuan tamunya agar menjawab, tapi salah-salahnya kalah saja. Masing-masing berusaha untuk mempertahankan namanya sesuatu yang berharga. Tapi Bu Nana kalah. Bu Nana kalah. Bu Nana, bagaimana bisa kalah? Apa yang terjadi? Ternyata tenaga Bu Ira sangat seperti laki-laki berkata. Apa berarti yang dirasakan intimidasi kah, pemaksaan kah, rayuan gombal kah, atau apa? Pemaksaan kayaknya Bayu. Pemaksaan ya? Ya, pemaksaan melalui kekerasan fisik katanya. Duel soalnya kan. Iya, Saya ternyata lemah Bayu. Sudah teman ya? Belum makan ya? Ya udah. Oke, baik, bagian belakang siapa? Siapa? Oke, silakan. Ya, saya disuruh. Saya kasih ya. Oke, silakan. Boleh. Pokoknya kan memang di sini kan aturannya kita sebebas kita ya. Namanya itu mau berusaha kalau iya. Ini sebetulnya supaya variasi ada penelitiannya. Misalnya harus ada yang muang, harus ada yang maksa gitu kalau penelitian. Iya. Jadi supaya variasi ada. Iya. Ada motivasi nggak dari diri sendiri selain supaya ada variasi? Gak ada sih, kebetulan belum sarapan terus dikasih 10.000 nggak ada kasih. Oke. Jadi kan kasus yang pertama dan kedua Bapak Ibu bisa mencermati ya. Bisa mencermati ya. Sekarang yang laki-lakinya. Yang laki-lakinya ya. Udah pasti itu contoh yang gak baik. Tapi memang harus ada contoh yang gak baik. Ya. 2000 lumayan tuh. Lumayan. Ini cendol yang kedua. Dapat dua loh cendol. Yang mana? Apa itu? Oh, itu Pak Rejonya. Iya. Testimoni. Ya apa-apa, yang penting testimoni dari Bapak. Ya, jadi tadi saya minta unditannya nggak dikasih, saya rayu pun nggak dikasih. Jadi mau pakai tangan pun segan juga. Jadi sulit juga segan. Jadi berarti tidak mau memaksa karena perempuan. Nah, biarlah rahasianya menjadi milik dia sendiri, begitu ya? Ya. Oke. Kalau Pusna bagaimana? Tadi saya sama Ibu Retno, yang pertama, ini kan yang digenggam nih keinginan ya, yang terpikirkan saat ini. Jadi kebetulan saya bilang rahasia sama Bu Retno, tapi saya sambil nebak, suruh dia nebak apa. Sambil tatap-tatapan, Bu Retno merayu, tengoklah Bu. Nah, ya kan, tatap-tatap, tebak. Dan akhirnya terbuka dengan rayuan mata Bu Retno. Saya buka rahasia saya supaya Bu Retno sama pemikirannya seperti yang saya inginkan. Dan kebetulan dia juga ya hampir sama kan. Begitu. Keinginan cita-cita yang diinginkan saat ini hampir sama. Setuju. Jadi Bapak Ibu, kita akan lihat slide selanjutnya. Mengapa Bapak Ibu saya suruhkan untuk menginstruksi melakukan perubahan paradigma melalui kepalan tangan.
teori kontrol. Iya, jadi posisi kontrol kita itu Bapak Ibu ada 5. Posisi kontrol kita sebagai manusia itu ada 5. Selama ini kita sebagai apa? Di sekolah. Sebagai apa? Menjadi individu. Sebagai manusia. Dan sebagai peran kita sebagai guru. Ya, jadi ilusi guru bisa mengontrol murid. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Dengan acuan peraturan sekolah. Dengan acuan guru yang paling tua harus dihargai. Guru yang paling tua, leader of class, pemimpin of class, harus didengar. Nah itu dia. Jadi kalau yang Bapak Ibu praktekkan tadi, di mana letak posisi kontrol Bapak Ibu? Apabila Bapak Ibu sudah melakukan peran sebagai si A dan si B, seseorang yang ingin tahu dan seseorang yang mempertahankan sesuatu yang orang lain tidak boleh tahu. Jadi kendali itu sesungguhnya bukan milik orang lain. Kita mau perannya apa? Kita mau peran sebagai penghukum, kita mau berperan sebagai pembuat orang merasa bersalah, kita mau berperan sebagai guru yang mampu memanajer muridnya untuk menemukan solusi terhadap tindakan tidak baik yang mereka lakukan, atau kita hanya mau jadi pemantau saja. Nah itulah posisi kontrol 5 yang kita harus tahu sebagai guru. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa orang dewasa ilusinya kalimat terakhir memiliki hak untuk memaksa. Kita sebenarnya tidak mau memaksa, tapi itulah yang ada di pikiran anak-anak tanpa kita sadari. Nah, itu dia. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ada kasih link di grup SMA 4. Saya akan survei Bapak Ibu berdasarkan pertanyaan semantik. Di situ kita gunakan Mentimeter. Bapak Ibu, ada muncul seperti ini Bapak Ibu? Oke, silakan dipilih Bapak Ibu. Di grup apa? Grup SMA ada linknya. Iya, pilihannya 2 kan? Ya. Ya, ini soal pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sudah bisa? Kodenya 58186317. Langsung aja diklik linknya. Iya. 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 Coba. Bisa? Pak Dedi bisa? Iya, login Facebook boleh, login Google boleh, terserah. Iya, boleh. Iya, karena kan kita nggak punya user ya untuk Menti. Bisa? Coba teleponnya 5818 6317. Iya, 5818 6317. Lima 58186317. Ada yang berhasil masuk
Sing up ya? Bukan login to Facebook. Sign up Google. Terus apa lagi kak sinyalnya? Nah, coba salah satu, nggak bisa juga. Joinnya 5818 186317. Iya. Coba. Iya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu tadi berapa yuk? 5818. Iya, 6317. Pertanyaan apa yang muncul? Berarti itu pertanyaan yang itu ya, yang kedua ya? Pertanyaan ketiga rata-rata sudah menjawab. 22 orang sudah menjawab. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang kedua belum ada yang menjawab. Pertanyaan pertama belum ada yang menjawab. Join terus gitu. Setiap pertanyaan join. Ini yang udah jawab siapa nih? Memberi penghargaan. Bisa kok. Kodenya sama, 5818 sama untuk 3 pertanyaan ini. Jadi yang kedua kodenya beda lagi. Bisa. Kalau yang pertama aja udah langsung. Ya, ini nggak bisa juga. Belum yang tadi aja. Cuma bikin aja semuanya. Ya udah. Hah? Kodenya tadi 5818. 58186317. Pertanyaannya itu lagi. Masih itu juga yang muncul berarti ya. Apa setiap soal yang beda kode? Enggak, kodenya sama semua tuh di atas. Nggak apa-apa. Itu udah dapat tuh siapa nih? Tuh yang tadi ya? Ini siapa yang jawab di satu orang? Ini pertanyaan kedua, ada yang bisa masuk nih? Dapat orang? Ini pertanyaan ketiga, udah ada jawaban tidak setuju satu orang. Di tes tadi tidak setuju. Tes, dapat kok, bisa. Dia masuk kode terus ya. Ini yang pertama udah ada yang berhasil menjawab. Sudah 4 orang, sudah 5. Sudah 6, 7. Tidak setujunya belum ada ya. 8. Ada berapa rupanya? Ya. Ada berapa soal? Soalnya 3 saja. Cuman surveinya ini, suara surveinya. Tidak setuju sudah 2 orang. Ya udah, nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, ini kan udah hampir rata udah kejawab semua nih. Nah, ini nomor 3, nomor 2, nomor 1. Jadi, saya mau minta pendapat ya Bapak Ibu yang menjawab tidak setuju dulu. Ada 3 orang. Silakan Bapak Ibu. Siapa tadi yang jawab tidak setuju dari pertanyaan hukuman dapat mendisiplinkan anak?
Yang tidak setuju? Ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Silakan Bu Yanti. Saya di sini jawab tidak setuju karena menurut saya tidak semua anak itu bisa dikerasin. Jadi kalau misalnya lihat-lihat anaknya lah kalau menurut saya Bu. Jadi kalau ada anak yang memang macam mana kali dia itu di kelas, coba kita lihat dia di rumah sebenarnya gimana gitu. Apakah dia kurang perhatian atau memang minta diperhatiin. Karena ada anak yang memang dia tuh kepingin dimarah gitu, kepingin ditegur di kelasnya gitu. Itu kalau menurut saya sih. Tidak setuju ya. Bapak Ibu bisa menangkap apa yang dikemukakan oleh Bu Damayanti? Bisa ya? Berarti dicari dulu ya penyebab dari ya. Yang setuju? Ayo Bapak Ibu, ini kita semua loh. Kita semua mau mencari. Ya, siapa yang 12 orang? Ya setuju lah. Aku sambung. Silakan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, kalau saya setuju Bu Ayu. Karena memang cara yang paling efektif itu untuk membuat anak disiplin itu ya salah satunya hukuman. Contohnya seperti yang saya lakukan sekarang. Nah ini bentuk hukuman. Apa itu Bu? HP anak saya sita. Masya Allah. Ini bentuk hukuman supaya lebih disiplin dalam penggunaan HP ya. Oke. Iya. Oke, dari dua pendapat, saya akan tanya bersama yang setuju. Ya. Bu, boleh saya tahu apakah ada kesepakatan kelas terkait penggunaan handphone pada proses belajar mengajar di kelas Ibu? Oh harus di awal-awal pertemuan itu memang harus kita bicarakan hal-hal yang memang menjadi peraturan yang ada di dalam kelas. Salah satunya contohnya penggunaan HP, kemudian pemanfaatan apa aja dalamnya yang boleh dan tidak boleh. Nah kebetulan ini dilanggar semuanya. Dilanggar berarti ya? Jadi Ya. ini konsekuensinya hukumannya yang ini. Ada dua kalimat di situ ya Bu, ada hukuman, ada konsekuensi. Oke. Jadi barusan Bu Mardiana menyebutkan dua kalimat hukuman dan konsekuensi. Nanti di situ tanda kutipnya kita akan lihat definisi pastinya. Iya, biar dapat nih. Jadi apa yang dikemukain? Jadi kok Bu Mardiana tadi udah dapat kan? Tanda kutipnya pada hukuman dan konsekuensi itu disebutkan berbarengan. Ada satu tindakan. Oke, Bapak Ibu bisa lihat perbedaan dari persepsi dari Bu Mardiana dan Ibu Damayanti. Dalam hal ini memang case-nya berbeda ya Bu, terlambat gitu misalnya ya. Kemudian sudah punya kesepakatan kelas, penggunaan handphone, ada batasan-batasan, ada aturan-aturan. Jadi artinya Bu Mardiana bertindak sesuai dengan yang sudah disepakati, menjadi komitmen bersama, jadi komitmen kelas. Nah begitu. Jadi ini Bapak Ibu nanti bisa lihat pada slide selanjutnya. Saya lupa bawa pointer, jadi makanya ini. Nah ini dia, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Selama ini, silakan dijawab Bapak Ibu, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Selama ini, kita, guru kan? Iya, jadi ada paradigma pembelajaran sekarang, ada dua konsep yang Bapak Ibu harus tahu. Dan yang namanya stimulus respon itu tidak lagi kita harus memiliki pandangan terhadap teori kontrol.
Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi saya pernah ada cerita ya sama Bu Jamila pada saat kondisi tertentu. Saya ingat ucapan Ibu Jamila, tanpa Ibu sadari Ibu sudah mengajarkan saya dari jauh-jauh hari Bu. Begitu ya. Jadi kita nggak bisa menyamakan pemikiran kita sama orang lain, dan itu saya kunci Bu. Nah, jadi mungkin Bu Jamila menyampaikan tanpa tahu teori ini begitu ya Bu ya. Tapi teori agama kita juga sudah mengajarkan jauh lebih dalam mengenai ini. Makanya kita harus bisa melihat perbedaan sebagai sesuatu yang bisa mengontrol diri kita sendiri, membangkangkan, ya kan? Atau kita hanya bisa mentoleransi diri kita sendiri. Hati kita nyaman, kita sendiri yang buat begitu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu case yang tadi Bu Mardiana sampaikan. Tapi di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Terlepas dari baik atau buruk tujuannya, di situ peran kita. Nah, di situ peran kita. Orang lain bisa mengontrol saya di pemikiran dulu, stimulus respon. Tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain pada stimulus respon. Sementara di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena hanya orang itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Maka Allah saja mengatakan, aku tidak akan bisa mengubah dirimu, kamu kalau tidak dari dirimu sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Kita butuh kolaborasi seperti sekarang, menyamakan persepsi, melakukan perubahan paradigma, menciptakan pilihan-pilihan baru selain dari hukuman. Hukuman itu nanti akan membuat long lifetime memory kepada anak yang tidak baik. Model berpikir aku benar, kau yang salah, begitu. Tapi kalau di teori kontrol dua-dua menang. Jadi model berpikir yang tadi berusaha mengepal tangan sebagai pemenang, yang tadi gagal juga sebagai pemenang. Jadi artinya apa? Di sini Bapak Ibu tidak boleh berpikiran aku kalah, tapi aku salah, sehingga aku bisa mengontrol diriku, mengembalikan identitas diriku, membuat perubahan perilaku dari diriku. Jadi inilah makna disiplin. Saya ingin tahu sebelum kita baca, apa sih yang ada di pikiran Bapak Ibu terkait definisi disiplin? Definisi disiplin itu apa? Disiplin itu apa menurut Bu Fatin? Jam istirahat telah selesai. Para siswa dipersilakan memasuki ruang kelas masing-masing. Tepat waktu. Disiplin menurut Bu Jamila apa? Disiplin. Jam istirahat telah selesai. Para siswa dipersilakan memasuki ruang kelas masing-masing. Sesuai aturan. Bu Yunizami, disiplin menurut Ibu apa? Mampu mengefisiensikan rencana sesuai dengan Mampu mengefisiensikan rencana sesuai mampu mengefisiensikan segala sesuatu itu berdasarkan rencana yang kita buat. mampu mengefisiensikan berarti waktu. Iya. Berarti waktu. Ibu? Iya, disiplin menurut Ibu apa? Iya. Menurut Ibu, gak apa-apa sama Bu. Disiplin bertanggung jawab. Berarti disiplin adalah bertanggung jawab. Saya mau Bu Lesti. Bu Lesti, disiplin Mengikuti aturan. mengikuti aturan. Kalau nggak mengikuti aturan, tidak disiplin. Nah, bagaimana cara Ibu kalau tidak mengikuti aturan anak-anak? Diberi sanksi.
sanksi. Diberi sanksi. Oke, ada kata baru tadi, hukuman, konsekuensi, dan sanksi. Itu nanti di akhir ya, biar kita dapat refleksinya. Oke, Bapak Ibu, kita bisa baca di situ. Kalau kita dulu berpikir, ya, disiplin itu mampu memberikan perubahan yang baik kepada anak, tapi kita nggak pernah tahu apa yang anak rasakan. Sakit hati, dia merasa malu, dia merasa dihakimi, seperti kejadian Ibu Yanti. Setelah saya lihat backgroundnya, latar belakangnya, ternyata beban hidupnya jauh lebih berat. Nah, beban hidupnya jauh lebih berat dari teman-teman lainnya yang sama dengan dia, begitu ya. Jadi kita perlu tahu itu, Bapak Ibu. Disiplin memang ujungnya kepatuhan, tapi tidak harus dengan diberikan hukuman. Nah, itu konsep yang pertama. Jadi, kamu kenapa main HP di jam pelajaran saya? Begitu ya pengertiannya ya? Ada nggak seperti itu tadi? Ada nggak seperti itu tadi? Ada seperti itu tadi. Apa jawaban anak-anak? Kayak mana ceritanya? Enggak, sebenarnya begini Bu. Jadi kan tadi saya sudah bilang, kita dari case yang kita alami aja. Jadi kita bisa nanti meletakkan dia kembali ke posisinya sesuai dengan peran guru, ya, sebagai penuntun, bukan nuntut. Nah, guru sekarang itu menuntun, bukan menuntut. Nggak apa-apa Bu, silakan. Seperti apa Bu ceritanya? Ya, terima kasih Bu Ayu. Jadi semalam masuk jam terakhir Bu Ayu. Jadi kebetulan ketika masuk itu anak-anak tes HP di kelas ya. Jadi tangan ini refleks ngambil. Iseng-iseng aja sebetulnya. Jadi iseng-iseng aja buka, maka dibuka WA, ketemu grup yang nggak ada grupnya satu lampung. Jadi itu anak-anak ada 22 semuanya di situ, satu orang yang nggak punya HP, jadi 21. Terus dilihat-lihat, terlihatlah yang nggak harus dilihat. Ternyata banyak sampai ke atas dari tanggal 9 Juli kalau saya nggak salah. Iya, cuma ini anak-anak kita juga Bapak Ibu wali kelas bisa diperiksa, itu dia punya grup sendiri. Nah ini kejadian, itu coba diperhatikan isi grupnya. Dan ternyata isinya kata anak-anak itu grup untuk berbagi materi gitu kan, atau dengan kata lain untuk nyantai-nyantai dikit gitu. Tapi materinya sedikit, sekitar 25%, sisanya itu yang nggak senonoh ternyata dikirim. Kenapa bisa diambil semua? Pertanyaannya, apakah semua mengirimkan hal-hal yang tidak senonoh? Tidak, hanya ada 7 atau 8 orang laki-laki gitu. Tapi ada tapinya. Kenapa diambil semua? Satu, ini kan grup, ya kan? Dari bulan Juli sampai bulan Agustus tidak ada satu orang pun yang melapor ke saya bahwasanya ada, itu kan termasuk tindak asusila. Tidak ada yang melapor. Apakah yang mengirim? Ya mengirim nggak mungkin lapor. Yang tidak mengirim, yang perempuan-perempuan yang kita sangka kalau baik-baik itu rupanya dia juga menikmati. Kenapa saya bilang menikmati? Setelah dihapus. Jadi dengan keterpaksaan harus bawa ini dari kemarin pulang pergi harus bawa ini kan takut ditinggal hilang karena itu benda berharga. Yes, terpaksa, dengan sangat terpaksa harus diambil semua gitu. Tapi tentu saja nanti kalau masalah hukuman ya tergantung tingkat dosa masing-masing. Misalnya ada yang kena hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau 20 tahun penjara, misalnya kan tergantung. Iya kan? Iya. Anda 10.000. Bapak Ibu, adakah dari Bapak Ibu yang punya pandangan berbeda menyikapi kasus tadi? Ini harus dikumpulin dulu pendapatnya berdasarkan pengalaman Bapak Ibu mengajar bertahun-tahun. Kalau Ibu Arti di posisi Ibu Mardiana, bagaimana?
Nah, apa tindakan ibu? Nah, jadi saya memang berharap nih kan kita saling sharing pengalaman kita gitu. Jadi kita nggak gagap ketika mendapati kasus besar seperti itu yang melibatkan lebih dari satu orang. Jadi kalau guru gagap menghadapi masalah itu heboh ke semua gitu. Ya sampai semua jadi tahu padahal kita bisa menyelesaikan sendiri. Nanti dengan pendekatan segitiga restitusi yang akan nanti saya ajarkan. Tapi saya mau tahu apabila berarti di posisi Ibu Mardiana menghadapi kasus yang sama, ada yang ditabrak, ada yang curang, apa tindakan Ibu Arti? Misalnya ada video itu di dalam grup saya, anak saya langsung hapus dulu, saya hapus, lalu nanti saya japri anak tersebut yang mengirim video itu, nanti pribadi antara saya dengan anak aja saya ngomong kenapa dia bisa memasukkan video tersebut gitu. Berarti sumber direkam begini. Berarti sumber masalahnya diambil ya, sumber masalahnya yang diangkat. Iya. Jadi itu dari Bu Arti, dari Pak Juman. Aduh Pak Juman. Dari Ibu Endang. Satu lagi Bu. Atau dari Pak Reja, biar ada suara lagi. Jadi kalau menurut saya itu sebelum masuk ke kelas itu saya buat kontrak pembelajaran sama anak-anak. Jadi kontrak pembelajarannya itu isinya yang pertama itu HP. Memang kalau misalnya anak-anak sekarang untuk media pembelajaran HP memang perlu. Tapi kalau untuk memang matematika kan kurang untuk yang alur matematikanya. Tapi kalau misalnya memang udah dibilangi, nggak bisa juga kejadiannya sama Ibu Mardiana untuk kasusnya. Saya panggil dulu satu narasumbernya, tapi kan kalau misalnya narasumber itu pasti ada kawan, ada kelompoknya. Nah di kelompoknya itu aja dulu saya panggil, baru nanti diselesaikan sama adat. Jadi kita cari mafianya dulu ya, mafianya dulu kita cari. Jadi itu udah melanggar nilai-nilai kebajikan ya, tadi ya berarti Bu ya, nilai kebajikan yang dituntut sekarang di kurikulum Merdeka. Jadi itu nilai kebajikan kita tuh ada beriman, bertakwa, itu bisa dilihat di kalimat yang terakhir, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global. Saya akan minta Bapak Ibu untuk mendefinisikan ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Restitusi itu mengembalikan keadaan identitas anak menjadi identitas yang berkualitas. Itu namanya restitusi. Selama ini kita hanya hukuman, konsekuensi. Jadi nanti kita akan bersama melakukan praktek segitiga restitusi ya untuk mengembalikan identitas diri anak. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, hukuman atau konsekuensi. Keyakinan kelas tadi berisi dengan apa? Nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau ini semuanya dilanggar, apa yang kita berikan? Hukuman, konsekuensi, restitusi. Itu pilihan kita tiga itu. Berdasarkan tadi survei yang tadi ya. Nah sekarang
keyakinan kelasnya, berarti nilai-nilainya apa? Kerapian. Apa? Tidak ada kalimat disiplin lagi dalam nilai keyakinan kelas. Ya. Tanggung jawab. Bisa ya? Nah, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya. Nilai kebaikannya. Apa? Menghargai. Saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tidak ada kalimat disiplin dalam keyakinan kelas. Tanggung jawab. Komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Iya, saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba. Tanggung jawab. Menghargai kan? Menghargai diri sendiri kan? Habis itu bergantian atau menunggu giliran, budaya antri. Apa nilai keyakinan kelasnya? Menghormati, menghargai. Terus? Iya, udah dapat nih. Pintar-pintar nih guru SM. Coba tangan dulu. Iya. Sabar. Terus gunakan masker. Iya, melindungi diri. Iya, menghargai orang lain. Kita batuk, masa batuk kita untuk orang yang sehat. Jangan berlari di kelas atau koridor. Sopan santun, etika, menghargai juga ya, jangan buat ribut gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sampai sini paham keyakinan kelas berisi dengan nilai-nilai kebajikan, ya, bukan perintah. Jadi itu nggak bisa dikompromi lagi gitu. Saling menghargai, ya udah, kamu memang saling menghargai kan. Jadi itu nilai kebaikan di diri, kamu harus jujur. Jadi memang udah menjadi nilai-nilai kebajikan universal. Semua agama pasti seperti itu. Jujur, sabar, komitmen, saling menghargai, saling menghormati, bertanggung jawab, sopan, beradab, gitu. Iya, jaga etika, jaga ucapan dan seterusnya. Oke, ini yang kedua yang kita dapat. Jadi tadi satu yang pertama, disiplin tidak terkonsep harus hukuman, ya kan? Untuk mendisiplinkan anak tidak harus memberi hukuman. Yang kita akan bangkit sekarang adalah dari dalam, motivasi intrinsik, kesadaran di diri. Jadi nggak mesti karena Diana nggak pegang HP, kamera figur. Nah itu yang jadi kerja kita nanti. Dari sini ke depan setelah mendapatkan sosialisasi ini. Ada Diana simpan HP, ada guru lain tidak. Nah itu maksudnya, itu tujuan kita di situ. Oke, ini hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu, hukuman tadi apa yang bisa Ibu definisikan? Apa itu hukuman? Dan apa itu konsekuensi? Biar bisa jawab ini. Hukuman itu apa? Hukuman itu apa? Efek jerah.
itu adalah sesuatu yang harus dilakukan supaya dia itu tidak melakukan lagi gitu. Mengulangi lagi. Hukuman adalah sanksi yang diberikan jika telah melanggar sesuatu yang telah ditetapkan. Oke. Efek jerah sama juga supaya tidak mengulangi melanggar aturan. Oke. Bapak Ibu, ayo kita samakan pendapat kita. Hukuman sesuatu yang mendadak muncul di kepala kita. Begitu dia menyakiti hati kita, mengeluarkan misalnya kata-kata kasar, dia terlambat, dia mengoyak buku kawannya, dia merebut jajan temannya dan lain sebagainya, dia menarik jilbab temannya dan lain sebagainya. Hukuman sesuatu yang sifatnya spontan, nggak mikir, nggak kompak. Nah itu dia, nggak ada dalam keyakinan kelas, nggak ada nilai kebaikan di situ. Untuk apa anak disuruh kompak? Untuk apa anak disuruh keliling? Apa tujuannya? Jadi tidak ada efek jerah itu lagi. Itu dihapus. Efek jerah itu konotasinya negatif, penuh dengan unsur kekerasan fisik. Belum lagi nanti kekerasan verbal. Belum lagi nanti efek di dalam hatinya terhadap kita. Makanya di dalam sama Rasulullah, siapa bilang menjadi guru itu mudah? Karena guru itu bermula dari ucapannya, sama kayak penceramah. Itu dia. Jadi kalau orang bilang enak jadi guru, tidak. Karena Rasulullah sudah bilang tidak mudah jika kamu bekerja mengandalkan verbal kamu. Itu dia. Itu yang paling penting. Jadi kita sepakat. Untuk konsekuensi itu baru yang Bukati bilang. Yang kita berikan yang udah dalam tata tertib. Melanggar kesepakatannya, kesepakatan kelas atau satuan pendidikan. Begitu. Paham ya? Jadi kalau kita melakukan konsekuensi kepada satu anak di hari kedepannya, boleh sih mengalami hal yang sama, anak udah nggak berdebat lagi karena udah menjadi kesepakatan. Karena yang sebelumnya juga diberikan konsekuensi yang sama. Itu dia maksudnya. Itu ya. Jadi kita lihat, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, nggak berani satuan pendidikan buat peraturan kayak gini. Pasti nggak berani kan? Nggak berani. Itu dia. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ada nilai apa di situ? Ada nilai kebajikan di situ. Tanggung jawab. Menggantikan kertas tugas ya, jadi tanggung jawab. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Nah, disuruh list. Karena kan dari awal sekolah kan berbilang kasih peraturan bahwa sepatu harus hitam. Hitam, oke. Jadi kan berarti dia melanggar. Jadi dia harus terima konsekuensinya. Konsekuensinya melepaskan sepatu seharian di sekolah. Itu berarti konsekuensi. Itu hukuman yang dilakukan. Mungkin kalau dia cuma 1 kali dia tidak pakai sepatu hitam berarti dia ada alasan. Kalau dia memang sudah siswa pastinya dia punya sepatu hitam. Jadi kalau dia disuruh lari itu berarti dihukum.
Kalau itu tidak konsekuensi buat saya. Oke. Ibu Yuli, kenapa sekolah menerapkan sepatu harus berwarna hitam? Kenapa tidak? Karena hampir semua sekolah ya, kita ya, dari SD ya, dari TK malah. Kenapa kok semua sekolah di tempat kita sepatunya harus hitam? Kenapa sekolah punya peraturan itu? Itu keseragaman kan. Intinya ini supaya tidak ada perbedaan antara nanti kalau seandainya ekonominya lebih nih, sepatunya jauh lebih bagus. Kan dari warna itu udah kita udah tahu gitu. Bahwa level ini level atas. Ini jadi kan nanti kan timbul kesenjangan sosial antara anak-anak. Tapi kalau hitam semua dari merek murah pun ada. Jadi tidak mencolok gitu. Jadi kalau seandainya perbedaan warna itu bisa mencolok. Ini anak berarti kan. Jadi kan timbul kesenjangan sosial juga. Iya, jadi sekolah berarti punya membuat peraturan itu untuk menghapus kesenjangan. Nah, tapi di sini ada tanda kutip, ya peraturannya kita sudah sepakat semua. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah. Mungkinkah itu menjadi peraturan sekolah? Hukuman ya? Bagaimana Bu Yuli? Hukuman. Masa dia sampai nggak dikasih pakai sepatu seharian? Pak Ari, apa sekali ada Pak Ari? Pak Ari, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Udah tahu ya, Kalau konsekuensi, anak melanggar peraturan yang udah disepakati sekolah. Kalau hukuman, spontan aja gitu, nggak ada rule-nya, nggak ada aturannya gitu. Spontan, sifatnya tiba-tiba. Konsekuensi berarti sama nih suami istri. Bisa ya Bu ya? Ya supaya dia di kelas aja Bu ya, jangan keluar ya. Ya. Bapak Ibu, berarti untuk murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Satu, nilainya adalah kita menghapus kesenjangan supaya semua sama, tidak ada menampakkan lebih atau tidak menampakkan status sosial tertentu. Ya, terkait hukumannya inilah ke depan. Jadi sekolah perlu membuat aturan yang sama. Jangan nanti di anak yang ini hari ini nggak apa-apa, tunggu aja nanti habis jam pelajaran saya. Nah, jadi selama jam pelajaran saya jadi buka. Nah, jadi ini kedepannya, makanya ini dimunculkan karena itu dia tadi banyak pendapat yang memasukkan ini di hukuman atau konsekuensi, begitu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya. Hukuman atau konsekuensi? Pelajaran PJOK telat 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena pemanasan. Iya, karena pelajaran PJOK. Itu dia. Iya. Jadi itu ada tanda kutip karena di pelajaran olahraga. Jadi perlu pemanasan. Oke ya? Sampai sini jelas Bapak Ibu? Jelas. Semoga Bapak Ibu bisa merefleksikan apa yang telah Bapak Ibu dan saya pribadi lakukan selama kita mengajar. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman Bapak Ibu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi
fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Itu hukuman. Anak menghargai disiplin, paksaan. Anak membenci kedisiplinan jadinya. Kalau ini anak jadi menghargai disiplin. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Dari situ kita udah buka pintu loh untuk anak melakukan kekerasan. Nah, dari hukuman kita udah mengajarkan anak untuk membuka pintu kekerasan. Itu celah awal tanpa kita sadari. Oke, ini ditanya, tanya ini sama anak, apakah kamu kurang kasih sayang? Kamu tidak merasa diterima? Itu kebutuhan anak. Apa? Kamu merasa gak pernah didengar? Kamu ingin berkuasa terhadap sesuatu? Kamu ingin didengar? Kan begitu ya? Kamu ingin bebas, freedom. Kamu ingin senang, lari-lari terus. Masa kali? Kan ada anak yang kayak gitu, gak bisa diam. Oh ya, kinestatis, kan gitu ya. Padahal ada kebutuhan yang dia inginkan. Kemudian yang tadi Yanti bertahan hidup, dia punya beban. Ya, kalau beban dia full sebagai siswa tanpa memikirkan uang, tanpa tanggung jawab oleh orang tua, maka dia nyaman belajar. Gitu. Nah, ini harus ditanya ketika anak membuat perilaku yang negatif, yang salah. Ada berapa berarti? 1. Kasih sayang, love and belonging. 2. Kesenangan. Butuh senang gak ya ibu? Anak juga. 3. Bapak ibu udah jadi guru yang bebas ya? Belum ya? Belum gaji ya? Bertahan hidup. Itu dia. Ini dia. Kita di mana? Kita sebagai penghukum. Maka kalimatnya seperti ini. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Sehingga hasilnya anak memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan dia bisa berbohong. Biarkan saja. Nanti juga marah-marah lagi. Itu guru sebagai penghukum. Anak-anak ngatain itu ke kita. Dan cenderung mengulangi kesalahan. Kalau pembuat orang bersalah, kamu gak kasihan sama ibu. Kamu tidak menghargai ibu. Nah, itu tuh membuat orang merasa bersalah, dia kalimatnya halus. Dia menghibah. Nah, itu keren sama anak-anak kita kan? Iya. Karena kita udah habis batas kesabaran gitu. Tapi nanti anak-anaknya merasa rendah diri. Jadi dia nanti jadinya tuh apa-apa harus kita. Kalau teman, ayo lakukanlah demi ibu. Ya, so kalau teman, masa kamu tidak mau? Ingat nggak? Itu kan pernah bantu kamu di kasus sebelumnya. Tolong ya, janganlah kamu permalukan lagi ibu, kayak gitu. Jadi sekali kita mengecewakan dia, nggak mendukung dia, terus dia mengatakan seperti ini. Saya pikir ibu selama ini sayang sama saya. Nah, dia ngatain gitu, karena dia selama ini kita perlakukan sebagai partner teman. Saya pikir ibu teman saya, ternyata ibu nggak bela saya. Nah, jadinya gitu. Sehingga dia jadinya tergantung, nggak mandiri jadinya. Apa-apa sama Bu Mawar. Ada nggak siswa kayak gitu? Kamu kok sih cari saya aja sih? Ada nggak siswa kayak gitu? Ada. Kemudian pemantau, kalau pemantau cuma ingatin aja. Apa
nih peraturannya kalau nggak pakai sepatu hitam. Kamu udah tahu nggak konsekuensinya? Dia cuma ngingetin aja kalau pemantau. Nah, ini yang paling baik sebagai manajer. Nah, itu dia. Kalau sebagai manajer kita dituntut apa? Kita membersamai anak, munculkan motivasi intrinsik dengan nilai-nilai kebajikan. Mau jujur nggak? Kan gitu. Kenapa kamu tidak jujur? Gitu. Coba apa yang kita cari solusinya yuk, supaya kamu nggak dipandang jelek sama teman-teman kamu. Jadi kita kembalikan identitas dia menjadi identitas yang baik ketika dia ngumpul di kawannya. Pernah nggak jumpa siswa yang nggak mau, maksudnya nggak mau siswa kawan sama dia? Nggak mau. Ada nggak Bu Mardiana? Ada siswa di kelas itu yang nggak dikawanin? Iya, didiskriminasi. Nah, seperti itu. Kita cari, ada ternyata kebutuhan dari 5 itu yang dia tidak punya, terutama kasih sayang. Jadi saya sebenarnya mengharapkan guru BK sih ada di sini. Ya kan Pak Ari? Guru BK saya berharap ada di sini. Betul lah. Iya. Jadi dari sini dia akan dapat gitu. Karena ini sebenarnya model pendekatan yang dibutuhkan untuk memperbaiki psikologi anak. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrolnya di mana? Enggak. Posisi kontrol tadi maksudnya ini. Buku, apakah membuat orang merasa bersalah? Apakah teman? Apakah pemantau? Atau manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Teman? Membuat orang merasa. Saya kecewa sekali dengan kamu. Gimana gitu? Itu punish kan? Menjudge kan? Berarti kalau pembuat merasa bersalah kayak ini tadi kalimatnya. Kamu gak kasihan sama saya. Kamu gak sayang sama ibu, gak menjudge. Nah berarti penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah. Iya, hukum juga ya. Ayolah, lakukan demi ibu, bapak, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker di sini? No. Mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Solusi berarti manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Pemukul. Tolong ya, biar dapat nih konsepnya. Biar nanti pada saat ngajar jangan harus jadi guru yang manajer. Posisi kontrolnya harus manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu, pemukul. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Pemukul. Ayolah, lakukan demi ibu, demi bapak, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Penghukum menjudge, pembuat orang merasa bersalah menghibah kalimatnya. Kamu gak kasihan sama saya, gak sayang kamu sama saya gitu. Ya? Belum dapat itu, belum tersentuh berarti hatinya. Wajah ibu kurang. Wajah ibu kurang juga. Iya. Ibu orang kaya, jadi dia kasih
manajer. Jadi manajer itu tanamkan di Bapak Ibu, anak mampu menemukan solusi terhadap perilaku buruk yang dia lakukan. Solusinya bagaimana? Muncul dari motivasi intrinsiknya bahwa dia harus menanamkan nilai kebajikan, tanggung jawab, disiplin, ya, komitmen, sabar, menghargai, menghormati, gitu. Ya. Jadi ini yang paling penting. Kamu selalu yang paling terakhir, berarti penghukum. Nah ini dia. Ini menjadi tujuan akhir dari sosialisasi hari ini. Jadi dari tahun ajaran ini ya Pak Ari, sampai nanti giliran Pak Ari, nanti dilihat keberhasilan segitiga restitusi. Jadi Pak Ari tinggal tunggu gilirannya aja nanti berada di posisi saya. Ya? Memang luar biasa ceritanya. Iya. Sebentar ya, jaringan berarti. Segitiga restitusi terhadap kasus apapun nanti yang terjadi, baik di satuan pendidikan, dalam struktur sekolah maupun nanti di kampus. Coba kita lihat praktek pendekatan segitiga di SMA Negeri 4 Tujuan Muda. Dan ini dilakukan tanpa saya ya. Jadi saya di rumah sakit waktu jaga Kaila dan alhamdulillah anak-anaknya mau dipandu. Luar biasa, bantu. Jadi Angga datangnya terlambat di sini. Langkah pertama segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Tanya dulu gitu. Jadi pembelajaran sekarang nggak ada harus kejar materi, tapi pembelajaran sekarang terfokus pada nilai kebajikan. Setiap hari Ibu masuk apa yang berhasil. Nah, bukan genetik F sama dengan M kali A, bukan itu. Karena anak SMA kali, bagi, menghafal, mereka udah dasar, bisa ditekankan walaupun tanpa kita. Tapi karakter dulu yang dibentuk. Karena emang udah kritis, kita udah berada di tsunami moral yang sangat levelnya itu mengkhawatirkan. Bahkan anak yang belum lahir saja kita udah takut mau seperti apa kan sekarang. Jadi di sini Angga mengatakan dia jadi panitia 17 Agustus, tidurnya jam 2 pagi, nyiapin semuanya, umbul-umbul, kebutuhan untuk lomba dan lain sebagainya. Jadi Angga mengakui manajemen waktunya berantakan. Nah ini tahap kedua, validasi tindakan. Nah gitu. Apa? Nah kira-kira apa? Gak berapa kebesar suaranya Pak ya? Nah, baru menanyakan keyakinan kelas. Kalau terlambat, sudah pasti kita bentuk nilai kebajikannya tertanam pada dirinya apa? Tanggung jawab, terus minta maaf kan sama kita, minta maaf sama kita, terus ajak teman-temannya kan melakukan hal yang sama. Jadi di sini yakinkan kepada mereka untuk muncul kesadaran dari diri mereka bahwa ini salah. Bukan karena dihukum baru tahu ini salah, tapi munculkan. Jadi ada rasa malu kalau terlambat. Nah gitu. Jadi nanti nampak terlihat jelas. Jadi Pak Ari nanti kalau yang terlambat itu nanti ada keyakinan sekolah namanya. Dari keyakinan kelas kan kita bentuknya seperti ini. Nah, keyakinan sekolahnya seperti apa? Jadi nanti guru piket seragam di setiap hari. Jadi nanti kan ada yang terlambat itu cabut rumput, hilap ini, kamar mandi, nah gitu. Nah itu jadikan ya sebagai keyakinan sekolah. Jadi semuanya memang selalu seperti itu. Nggak ada yang nanti dijemur di lapangan di hari-hari tertentu, gitu. Disuruh misalnya lari, gitu. Jadi beda-beda. Nah, jadi di sini nggak boleh beda. Ya, jadi satu kolaborasi kesepakatan bersama. Gitu. Jadi sehingga anak nggak diskriminatif jadinya gitu.
di sini menjadi posisi kontrol kita di mana? Manajer. Jadi manajer, kita lihat di sini nilai kebajikan kalau saya tanamkan kita saling menghormati. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa tanggung jawab. Nah, beda-beda lah nanti. Nah, diatur sendiri. Yang penting di diri anak nanti ada rasa sadar diri. Nah, gitu. Jadi dia berbuat baik bukan karena mengatakan, itu maksudnya. Datang tepat waktu bukan karena mau dapat stiker bintang. Nah, bukan karena imbalan. Begitu maksudnya. Itu tadi kan kayak Bu Ina karena dikasih uang. Kan gitu ya? 10.000. Jadi bukan karena imbalan, bukan karena penghargaan, tapi muncul dari motivasi intrinsik anak. Dan ini kasus kedua. Kasus kedua, buku Dina dikoyak oleh Dimas. Gitu. Dan ini syutingnya tanpa saja. Karena deadline-nya itu di hari Pemkot untuk rumah sakit. Jadi ujian-ujian mengikuti mulut gerak ini memang banyak sekali tahapannya, tapi ya harus diselesaikan gitu atas nama sekolah gitu. Saya juga nggak mau buat sekolah jadi di blacklist gitu. Kan saya nggak mungkin karena saya sekolahnya hancur gitu. Jadi apa yang terjadi lanjut. Dimas dan Aulia. Dan Budet kan nggak lihat nih anaknya berakting. Jadi anak udah langsung menemukan solusi kan? Bertanggung jawab, jumpain Rodina, begitu kan? Kita sudah keluin kan? Kemana nih pulpen aku gitu misalnya? Nggak tahu ya. Siapa nih buku di mana? Nggak tahu ya, kami nggak lihat. Sering anak deh kan? Nah, gitu. Jadi ini dia bentuk segitiga restitusi dan kita akan lihat testimoni anak-anak. Setelah saya mendapatkan tindakan menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi, saya merasa menjadi identitas yang berhasil karena saya mampu menghargai diri saya sendiri untuk memperbaiki kesalahan dengan menemukan solusi dari tindakan yang saya pernah buat, dan saya dapat menanamkan nilai kebajikan pada diri saya dan teman-teman melalui keyakinan jelas, yaitu sekali saling menghormati dan berkomitmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kami mendapatkan tindakan selesai masalah melalui komunikasi segitiga restitusi, kami merasa mampu menjadikan diri sebagai kontrol diri untuk memperbaiki kesalahan dengan menyesali segala yang kami. Dan kami minta maaf kepada Dina berdasarkan keyakinan kelas yang merupakan solusi baik dan tepat atas tindakan yang kami perbuat, dan kami dapat menanamkan nilai kebajikan pada diri kami, dan teman-teman minta maaf dan bertanggung jawab atas perilaku yang kami perbuat. Ini kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pengalaman dari sekolah sebelumnya, saya pernah punya anak, dia itu selalu dapat laporan dari guru, dia itu tidak pernah selesai tugas-tugasnya, datang selalu terlambat, di kelas sering diam, tahu ditanya paham enggak, ditanya mana yang enggak paham juga enggak jawab. Jadi saya sering mendapat laporan-laporan seperti itu. Ternyata saya melakukan home visit ke rumahnya, sebenarnya ada apa sama dia gitu. Karena saya tanya pun dia nggak mau jawab. Jadi saya home visit ke rumahnya, ternyata sebelum berangkat ke sekolah itu dia ngurusin ibunya yang sakit gula. Kemudian kenapa selama ini tugasnya nggak selesai, selalu mengerjakan tugas itu di sekolah. Ternyata dia memang nggak ada waktu untuk mengerjakan tugas itu. Dia tidak punya ayah, kemudian dia yang cari uang untuk belanja kesehariannya itu. Jadi dia kalau pulang sekolah pergi ke tempat orang yang buat tikar itu, dia cari pohon-pohon itu yang untuk tikar itu, kemudian dia anyam, dia jemur sampai sore, kemudian malamnya dia masak, nyuci, beres-beres rumah dulu. Jadi setiap pagi seperti itu selalu. Kalau hari Minggu aja dia
kemudian sore dia balik lagi, dan sampai malam gitu terus-terusan seperti itu. Ternyata selama ini saya bilang ke guru, ternyata Bu, dia ada sebab, dia bukan anak yang bodoh menurut saya, cuman waktunya itu aja mungkin karena dia sendiri, dia dan ibunya. Ini ya Bapak Ibu, jadi tadi bagaimana cara kita mengatasi anak-anak supaya anak sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan dan sadar dia harus memperbaiki perilakunya. Berarti dengan pendekatan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah keadaan di mana. Nah, jadi restitusi itu Bu Yuli tahu, Bu Sundari tahu apa itu restitusi, itu istilah fisika tuh. Jadi mengembalikan anak menjadi identitas yang berkualitas. Nah, ya mengembalikan. Jadi kita menciptakan keadaan di mana anak tumbuh rasa motivasi dari dalam diri, ya bukan karena uang, bukan karena imbalan, bukan karena penghargaan, ya, tapi karena ingin memiliki identitas yang berkualitas dengan nilai kebajikan yang tertanam dalam diri, sehingga kelak ia menjadi manusia merdeka yang merdeka terhadap dirinya sendiri. Jadi dia mampu mengendalikan dirinya untuk terus membuat nyaman orang lain, memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu di tahap menstabilkan identitas. Kemudian kita naik ke validasi kebutuhan. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa seperti ini. Alasan yang kamu buat itu karena apa? Kamu gagalnya di mana? Nah, jadi anakku keluar sendiri undang-undangnya. Saya selalu lupa, Bu. Yang namanya lupa, jangan orang yang lupa yang nunggu kita. Kan gitu kan? Kita lah yang cepat supaya nggak ditinggal. Kalau naik angkutan pun gitu juga ya, kita yang nunggu jempolnya. Ya kan, menjadikan kalau nggak dia lewat, nggak ada kita lewat lagi ya. Gitu. Jadi sebenarnya di validasi kebutuhan itu dia jadi menyesali apa yang udah dia lakukan, walaupun itu di luar kemauan dia. Dia sebenarnya nggak pingin datang terlambat, dia sebenarnya nggak pingin merusak barang orang lain, dan dia sebenarnya nggak pingin menyakiti kita. Kamu setiap hari datang ke sekolah menyakiti hati saya terus. Nah, padahal siswa itu nggak seperti itu niatnya. Tapi karena 5 kebutuhan dasar dia tadi tidak terpenuhi, baik di rumahnya ataupun sama kita di sekolah, nggak kita berikan. Gitu. Itu dia. Baru yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Sebenarnya yang sudah ibu lakukan, Bu Mardiana lakukan. Jadi kita udah punya komitmen belajar, kita udah punya kontrak pembelajaran. Nah, apapun itu namanya, ubahlah sekarang menjadi keyakinan kelas. Karena kontrak pembelajaran kesepakatan kelas itu lebih ke peraturan. Kalau peraturan tidak ada nilai kebaikan di situ, itu penuh dengan rasa takut dan pemaksaan. Tapi kalau dia masuk ke dalam keyakinan kelas, ya kan, itu munculnya dari dalam hati, motivasi intrinsik. Jadi kita insya Allah 2-3 tahun ke depan lagi, ya, tugas saya selesai di bulan 12. Setelah ini saya nggak tahu tugas apa lagi yang diberikan oleh Kemdikbudristek. Tapi yang jelas nanti Pak Ari juga harus kita bersamai juga sampai tugasnya begitu. Jadi 2-3 tahun ke depan semoga sekolah kita udah bisa menerapkan budaya positif untuk penyelesaian masalah di anak melalui pendekatan segitiga restitusi, menstabilkan identitas murid, bahwa murid kita baik, bahwa murid kita nggak ada yang nakal, nggak ada yang jahat, tapi kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Itu yang harus kita validasi tindakan. Setelah kita dapat validasi tindakan, kita restitusi dia, kita mantapkan dia hatinya. Dia sebagai manusia yang cerdas, dia sebagai manusia yang berakhlak,
Nah, dia akan buat sekolah kita bermartabat, ya kan? Walaupun dia udah jadi alumni, dia masih ingat sama sekolahnya. Nah, karakter-karakter yang seperti itu yang kita butuhkan. Bapak Ibu, saya tidak bisa berjalan sendiri. Saya butuh kolaborasi Bapak Ibu semua, karena apapun yang saya sampaikan hari ini menjadi nilai jariah yang tiada putus bagi Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu berhasil membangkitkan nilai kebajikan anak, ya, untuk bisa mewujudkan sekolah cerdas berkarakter. Ini saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.